Halo, selamat malam Sobat Saham semua. Jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Kali ini saya ditemani oleh Edwil dan juga Bapak Ardi. Nah, bagaimana dengan trading saham Bapak Ibu semua di minggu ini? Tampaknya cukup apa ya? Kalau kita lihat IHSG cukup fluktuatif ya selama seminggu ya. Jadi di awal minggu itu dia sempat turun, lalu naik, lalu turun lagi, naik lagi, udah kayak ombak gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di awal minggu kayaknya IHSG flat-flat aja, tapi setelah itu dia turun, naik, turun lagi, dan akhirnya closing ya kurang lebih sama dengan awal minggu lah kemarin gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba menganalisa mingguan. Jadi di channel Sobat Saham kita akan buat episode pertama untuk prediksi saham pilihan. Nah, jadi kita akan buat video ini secara mingguan. Jadi kita akan analisa dari data minggu ini yang akan kita gunakan untuk minggu depan di tanggal 1 sampai 4 Maret. Kenapa tanggal 1 ya? Karena Senin libur ya Bapak Ibu ya. Senin libur dan juga hari Kamis libur. Jadi sebenarnya untuk minggu depan itu jadi hanya ada 3 hari kita untuk trading saham, untuk beli dan jual beli saham. Nah, hari ini kita akan langsung ke materi kita, diskusi kita. Jadi diskusi yang akan kita tampilkan di video kali ini itu ada beberapa. Yang pertama kita akan coba analisa IHSG secara umum. Lalu nanti kita akan melakukan proses screening top value ya, top value di minggu ini. Lalu kita lakukan analisa teknikal nanti akan dibawakan oleh Bapak Edwil ya, oleh Edwil. Nanti kita juga akan coba lihat intip-intip sedikit laporan keuangan of the week ya. Jadi laporan full year 2021 sudah keluar gitu, dan kita akan lihat di minggu ini kira-kira laporan keuangan mana yang bagus, yang mungkin bisa jadi stock pick Bapak Ibu semua gitu. Nanti kita akan closing. Kita langsung mulai saja analisa IHSG minggu ini. Tadi saya sudah mulai sedikit ya. Kalau kita lihat dari RTI ya, hari ini cukup ramai gitu ya. Kemarin sempat turun banyak karena krisis ya, perang antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Tapi hari ini IHSG kembali rebound dan closing dengan positif 1%. Lalu kita lihat bagaimana dengan asing di IHSG hari ini. Wow, satu hari ini saja asing net buy 1,08 triliun. Tapi nanti kita akan lihat asing ini belanja di mana aja gitu. Nah, ini agak-agak aneh gitu ya, dengan bar yang cukup tinggi 1 triliun ya. Secara mingguan asing masih akumulasi 4,41 triliun. Ini adalah angka yang lumayan tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat secara bulanan pun sepertinya masih hijau, asing masih net buy. Jadi selama perang misalnya terjadi antara Rusia dan Ukraina, apabila asing tetap akumulasi di saham Indonesia, kita tidak perlu takut. Karena ya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa yang perang itu bukan Indonesia. Jadi kita nggak perlu permasalahkan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita akan coba lihat teknikalnya dari Bapak Edwil ya. Bisa di-share screen mungkin dan bisa diberikan insight kira-kira analisa IHSG di minggu ini seperti apa Pak Edwil? Ya, bisa dilihat ya di sini IHSG sih sudah membentuk formasi bullish. Dia udah membentuk higher high dan higher low. Terlebih lagi kemarin sempat merah, walaupun merah tuh dia membentuk ekor panjang yang menyentuh resisten sebelumnya, yaitu yang berada di sini. Lalu hari ini dia closing dan membentuk formasi candle inside bar. Ini bisa dikatakan formasi inside bar. Kenapa ini disebut mother candle, dan ini candle inside barnya. Jadi kalau besok nanti hari Senin candlenya ini bisa menutup di atas mother candle ini sih potensinya bagus sih, bisa lanjutin ke atas. Itu aja sih, dan ini juga masih sesuai ya, masih trendline bullish banget ya. Itu aja sih. Oke, jadi mungkin Selasa kali ya Edwil ya. Iya, Senin libur ya. Senin libur ini, jadi jangan lihat market hari Senin, kita nggak akan lihat pergerakan harga gitu ya.
Oke, kalau lihat trennya masih uptrend ya. Jadi sesuai ya, tadi sempat saya analisa juga forensnya juga banyak beli gitu ya. Dan kita lihat trennya pun masih uptrend dan sempat ATH ya. Di minggu ini ATH ya Edwil ya. Iya benar. ATH. Nah, kira-kira prediksi minggu depan masih bisa ATH kembali atau gimana nih? Ya kalau prediksi ke depan sih dia sih pasti terus ya. Kalau kita pakai Fibonacci, ya minimal target di 7.000 sih, 7.015 lah, di 1618. Wow. Kita di atas sih. Lumayan tuh. Kalau naik dari itu sampai 7.000, saham-saham kita naik semua nih. Ya semua sih pasti kita berharapnya naik terus ya IHSG. Oke. Dari Pak Ardi gimana? Ada pandangan tertentu mungkin beda ya. Gimana Pak Ardi? Ya kalau secara teknikal ya memang kelihatan sih trennya kayaknya naik ya, sesuai dengan tadi yang disampaikan Edwil. Cuma kalau saya lihat lagi agak ke belakang ya, misalnya dari bulan Oktober sampai dengan Februari gitu ya, saya ngeliatnya kayak ini masa-masa masih transisi gitu ya, masih transisi. Baru setelah itu di bulan Februari itu baru kelihatan naik sih kalau kalian lihat chartnya ya, sepertinya sih gitu ya. Oke, Oktober ya. Oktober ya. Jadi kayak sekitar 4 bulan ya. Mungkin ya kayak konsolidasi ya kalau lihat chartnya ya. Konsolidasi selama 4 bulan, baru setelah itu tembus resistennya kayaknya. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Kenapa saya katakan menarik? Kita coba lihat kembali asing. Saya share screen kembali ya, Edwil. Iya. Ini ya. Tadi kan Pak Adi sampaikan di bulan Oktober nih, kalau itu hitungnya sekitar 4 bulanan ya. 4 bulanan kita lihat kalau asing ini sudah akumulasi 22,6 triliun nih selama 3 bulan ini. Jadi kelihatannya asing sudah melakukan akumulasi cukup lama dan menahan IHSG untuk tidak naik ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan barang yang lumayan cukup banyak gitu. Dan ketika tadi sudah break ya di Februari ini, nah ini 6 bulannya aja ya, kita ambil kasarnya 6 bulannya ya 36 triliun. Dengan 3 bulan 22 triliun, artinya 3 bulan atau 4 bulan tadi yang disampaikan Pak Ardi, mereka sudah mengakumulasi cukup banyak. Dan kalau melihat akumulasi sudah cukup banyak dan dia sudah melakukan break sampai ATH di minggu ini, rasanya sih akan gerak naik terus nih ya. Bagaimana Pak Ardi? Kalau saya lihatnya seperti itu nih. Kalau Pak Ardi gimana? Iya, kemungkinan sih kalau saya lihat juga akan tren naik lah ya, masih kondisinya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti overall sahamnya juga ikut naik semua nih, ngikutin IHSG gitu. Oke, kalau dengan yang perang Ukraina Rusia ini gimana Pak Ardi? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi IHSG? Ya kalau saya lihat sih memang nggak terlalu banyak pengaruh ya, karena memang secara negara juga kita nggak terlalu banyak terpengaruh sepertinya dari peperangan yang terjadi ya. Justru malah kalau saya lihat kenaikan harga-harga komoditas nih nanti bisanya terjadi apabila kondisinya masih berlanjut, dan tentunya nanti ya untuk segmen sektor-sektor yang di komoditas ini yang kita perlu lihat juga nih, akan membawa dampak positif juga mungkin ya nanti kepada sektor di komoditas. Oke, komoditas naik, saham komoditas juga ikut naik ya. Seperti analisa yang sudah saya buat kemarin, LK ya untuk ITMG, dan terakhir untuk AALI ya. Nah, kita lihat ya, kalau komoditas naik, pasti dampak positifnya juga untuk saham-saham komoditas. Oke, serasanya cukup untuk IHSG. Nah, sekarang kita melakukan screening nih. Jadi kita untuk analisa saham yang akan kita lakukan, kita akan pertama lakukan screening dulu dengan top value selama seminggu ini. Kemudian kita nanti dapat ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana cara screening top value selama seminggu? Sebenarnya ke Bapak Ibu bisa lihat di RTI ya. Di RTI ini sangat powerful nih. Kita bisa ke bagian movers. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi selain gainer, loser, ada active turnover, volume, frekuensi, net foreign buy, dan net foreign sell. Nah, untuk mengetahui top value, kita ambil yang turnover.
Kemudian karena kita mau screening selama seminggu ke belakang, kita ambil yang 1 week. Nah, dari sini kita dapat listnya, ada Arto, BBRI, BBCA, Telkom, Antam, BMRI, Adro, ya, BBNI, ASI, dan MDKA. Kalau kita lihat secara overall, hampir semuanya hijau. Hanya Telkom dan BMRI saja ya. Wah, BMRI padahal kita analisa bagus nih Pak Ardi, tapi ternyata merah nih selama seminggu ini. Mungkin karena analisa kita akhirnya dipakai untuk apa nih, institusi jualan untuk turunin ya. Ya itu ya kita nggak tahu ya apa yang dipikirkan oleh para institusi. Kita langsung ke analisanya saja. Jadi kembali saya serahkan ke Edwil ya, untuk analisa teknikalnya ini bagaimana untuk ke 10 saham ini. Nanti dari sini kita akan coba pick ya, 2 apa 1 saham yang kira-kira secara teknikalnya bagus gitu ya. Boleh Pak Edwil, kembalikan ke Pak Edwil untuk share screen ke analisanya. Yang pertama kita bakal ngecek Arto dulu ya. Arto. Kalau Arto sih dari sini sih masih kelihatan dia awalnya uptrend. Lalu dia nge-break trend line-nya, lalu sekarang jadi downtrend. Ini sih pertanda masih kurang bagus ya, karena dia masih formasinya masih ngebentuk lower low dan lower high ya. Jadi targetnya sih dia masih turun terus sampai minimal ke support sini lah. Minimal support. Tapi sih jangan sampai jauh sejauh ini ya. Ya paling ada lagi support terdekat paling daerah sini. Dari low sebelumnya. Kita lihat saja nanti apakah dia bakal menyentuh. Kalau mau masuk sih bagusnya sih ya kalau dia sudah mendekati area support. Kalau misalkan ada tanda-tanda rejection, kalau kita mau spekulasi masuk ya boleh. Cuma kalau untuk saat ini masuk sih nanggung posisinya karena lagi masih downtrend banget dan dia baru membentuk ini kepala cangkul untuk posisi downtrend. Lalu ada sama apa lagi Pak Suci? BBRI. BBRI ya. Ya. BBRI. Kalau BBRI sih dia masih konsolidasi ya. Dia habis sebentar. Dia habis nge-break trend line. Lalu sama ini kan habis nge-break naik, lalu sekarang dia lagi membuat konsolidasi daerah sini. Jadi kita bisa kalau mau masuk ya paling ketika dia sudah menyentuh area sini 4.360 bisa diperkirakan untuk masuk. Tapi kalau misalkan dari sini sih dia sudah menyentuh resisten. Paling kita lihat kalau misalkan nanti dia bisa tembus sih bagus. Dan itu kita bisa masuk. Kalau misalkan dia nanti tembus, kita bisa nunggu secondary reaction-nya. Yaitu ketika dia turun ke bawah lagi, retest di daerah konsolidasi sini, baru kita bisa masuk daerah sini supaya target kita bisa naik ke atas. Tapi kalau misalkan dia nanti besok kita lihat masih turun terus ya, dari sini juga kita bisa masuk kalau di posisi support sini. Itu aja paling. Kalau misal dia break ke atas kita bisa tunggu secondary reaction. Kalau misalkan nanti besok dia turun kita bisa nunggu daerah support di 4.360. Lalu udah sama apa lagi? Oke, ini lumayan ya, sedang konsolidasi ya. Berikutnya BBCA, Edwil. Untuk BBCA juga ya, sama ini dia udah posisinya udah bullish banget. Tapi di sini ada daerah resisten. Ini takutnya dia sebentar lagi menuju ke daerah resisten ya. Takutnya dia habis menyentuh daerah resisten turun. Nah, kalau misalkan nanti dia udah menyentuh daerah resisten lalu dia turun, minimal kalau misalkan dia sudah menyentuh daerah sini 7.950, nah itu bisa kita pertimbangkan untuk masuk. Kalau untuk saat ini masih nanggung ya, karena sebentar lagi targetnya di 8.225 udah mau tercapai. Jadi mendingan kita nunggu nurunannya dulu, atau nunggu kalau misalkan dia berhasil menembus resistennya lalu dia membentuk secondary reaction, baru itu kita bisa pertimbangkan untuk masuk.
Lalu ada sama apa lagi? Berikutnya ada Telkom. Nah, untuk Telkom kemarin dia sempat membentuk sideways ya, sideways panjang nih dari 29 November sampai ke 14 Januari. Lalu ketika break dia naik, lalu dia retest di area resistance ini, lalu dia terbang lagi. Namun sekarang dia habis terbang, dia turun lagi dan retest. Nah, ini sebenarnya boleh nih kita masuk karena dia sudah retest, dan ketika menyentuh daerah resistance ini dia membentuk tanda-tanda rejection, dan hari ini dia membentuk candle Marubozu, yaitu candle hijau panjang besar. Nah, target kita sih semoga dia bisa naik, dan naiknya bisa mencapai resisten sebelumnya yaitu di 4.550. Jadi ini mungkin kita bisa masuk sekarang dengan TP-nya di daerah 4.550, dan kita mungkin stop loss-nya pasang di bawah sini di 4.190. Lalu ada Berarti sama apa lagi? Timingnya udah pas nih ya kalau mau masuk. Ya ini. udah pas sih, karena dia sudah pertama dia menyentuh garis resisten sebelumnya, dia membentuk rejection di sini, lalu dia terbang, terus dia turun lagi dan menyentuh lagi dan membentuk candle yang sama nih, candle rejection lagi. Dari sini kan terlihat ada ekor yang panjang setelah menyentuh garis biru ini. Lalu keesokan harinya, lalu hari ini ya kita bisa lihat ya ini candle hijau padat ini Marubozu candle, dan kita sih berharap ini sih naik sih kelihatannya, minimal target sampai di ini 4.510. Volume ya bagus ya Pak. Ya volumenya bagus, ini hijau-hijau semua sih, merah dikit. Ya, maksudnya hari ini kan naiknya tinggi dengan volume yang tinggi juga gitu ya. Apalagi sempat rejection di hari sebelumnya gitu ya. Iya, betul. Oke, ini mungkin masuk ke list Pak Ardi nih untuk beli nih. Bisa dipertimbangkan nanti. Bisa dipertimbangkan. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya Antam nih. Gimana Edwil Antam? Antam kemarin dia sempat sideways lama ya, dari kapan nih, dari sini ya, lama sekali. Lalu dia akhirnya ngebreak juga, turun. Lalu sekarang dia masuk daerah sideways lagi nih masalahnya. Dan dia di sini kelihatan candlenya nih kayaknya sudah kehabisan tenaga nih, udah naik, udah mulai ada ekor-ekor di atasnya ini itu. Jadi saran saya sih mungkin setelah turun dia naik, mungkin tunggu secondary reaction-nya. Itu mungkin dia bisa nunggu seperti dia membentuk secondary reaction. Nah, lalu mungkin secondary reaction-nya nyampe daerah sini mungkin nih 1960. Lalu kita bisa masuk ke sini dengan catatan kalau terlihat candle yang menjanjikan ya, kayak candle rejection atau candle yang hijau Marubozu seperti tadi, nah itu kita bisa masuk. Kalau saat ini sih sepertinya jangan masuk dulu, karena dia sudah masuk ke daerah sideways yang kemarin cukup panjang, dan juga udah membentuk candle-candle yang udah kehabisan tenaga ini, udah ekor-ekor panjang di atas. Jadi kita harus nunggu dia secondary reaction dulu, baru lalu pertimbangan untuk masuk. Itu dari saya. Oke, berarti tenaga para buyernya sudah lelah gitu ya. Itu iya. Jadi takutnya dihantam sama seller nanti turun ya. Jadi kita harus menunggu dulu untuk ya saham Antam ini gitu ya. Oke, berikutnya ada BMRI nih. Ini saham pilihan saya dan Pak Ardi nih. BMRI sebenarnya koreksinya sih masih koreksi sehat ya, karena ini kan masih bullish banget nih. Habis sideways panjang. Kalau bank-bank ini sebenarnya dari kemarin lagi sideways parah, terus baru nge-break semua, ada yang terbang. Nah lalu kan sekarang dia posisinya sebenarnya lagi koreksi, tapi ya koreksinya sehat sih, karena koreksinya kan belum masuk ke daerah kotak kuning ini. Ya paling mentok-mentok ya paling koreksinya kayak tadi saham Telkom ya, mungkin nyampe ke daerah 7.475 bisa dilihat. Nah nanti kalau misalkan kita lihat kalau ada tanda-tanda rejection di 7.475, kita bisa tambah lagi nih malahan ini. Soalnya kan saham BMR ini kan ya saham bank gede lah gitu ya. Jadi orang kalau misalkan turun pun sebenarnya bisa di average lagi nih di era 7.475 nih. Karena ini penurunannya masih sehat sih. Masih penurunan kepala cangkulnya bullish.
Oke, tapi kalau kita lihat volumenya cukup besar ya 2 hari ini ya, Edwin. Iya, cukup besar yang merah-merah. Tapi besar, cuman dia masih ketahan sepertinya gitu ya. Selama dia tidak turun ke daerah kotak kuning ini sih masih aman sebenarnya. Oke, jujur saya pegang sih. Saya pegang sih Bank Mandiri walaupun tidak banyak gitu. Artinya ketika nanti turun di sekitar 7.500 ya kesempatan nambah justru ya, nambah muatan. Ya, kalau ada tanda-tanda candle rejection, tanda-tanda dia mau naik lagi ya bisa ditambah. Oke, tapi sudah menyentuh MA nih ya. Ya Edwin, ini hijau ini MA apa ini? Ini MA 21 nah, exponential moving average 21. Okay. Ini MA 90. Kalau dia masih di atas MA 90 masih oke sih. Oke, benar-benar itu ya. Dia chartnya sebelumnya juga di atas MA 90 ya. Iya, paling mentok dia tidak berhasil menyentuh MA 90 lalu dia naik lagi. Oke, gimana Pak Adi beli nih? Apa nunggu? Bisa dilihat dulu nanti kondisinya. Karena lihat dulu beberapa saham-saham pilihan lain ya yang kira-kira lebih moncor gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut dulu nih. Masih ada 4 saham. Berikutnya ada Adro. Adro ini batu bara nih, gimana nih? Kalau lihat harga batu bara naik, apakah dia masih akan lanjut naik? Kalau Adro juga dia kalau kita masuk sih udah telat ya, karena dia udah terbangnya cukup jauh nih habis dia ngebreak sini, dia terbang. Dia targetnya di 2660. Kalau kita masuk sekarang udah telat nih, karena sebentar lagi dia udah mencapai target. Jadi saran saya sih tunggu dia sudah mencapai target lalu dia membentuk secondary reaction di daerah sini, resistennya sebelumnya itu di daerah sini resisten 2460. Nah, kita bisa masuk nih. Tapi kalau dilihat hari ini kan dia tutup di resistennya kan itu. Resistennya di sini. Hari ini kan ditutup di situ tuh. Iya, hari ini tutup di sini. Nah, dia berarti kan dia ngejar 1960 tapi untuk ekor panjang nih. Kayaknya sih dia nggak mungkin kehabisan tenaga juga nih. Oke. Atau bisa jadi hari sebelumnya kan hijau tinggi tuh, tebel ya. Hari ini pada TP kali ya, akhirnya dia ya. Oke, artinya wait and see dulu nih ya. Wait and see dulu. Oke, baik. Untuk Adro wait and see. Berikutnya ada BBNI. Gimana Edwin, BBNI ini kayaknya ada beberapa yang tertarik dengan bank ini nih ya, Bank Negara Indonesia nih. LK-nya juga katanya bagus sih, walaupun saya belum analisa sih. Gimana ini Edwin untuk BBNI? Ya kalau dari chart sih kelihatan banget ya kalau ini lagi bullish ini. Lagi bullish, masih menghadap ke atas. Ini masih banyak kendala volumenya masih hijau semua. Masih sehat dan merah pun cuma dikit doang ya. Ini sih oke sih ini kalau misalnya mau dibeli lagi karena masih belum ada tanda-tanda yang membahayakan nih, masih naik terus. Kalau misalkan dilihat dari Fibonacci sih ya targetnya 8.150 tapi itu jangka pendek sih. Kalau jangka panjang sih mungkin bisa lebih jauh lagi. Masih oke sih ini. Masih oke untuk beli ya, biar di heavy. Oke, berikutnya ada ASII, Astra. Ini gimana ini? Nah ini Astra juga bagus ya, dari kemarin udah mengalami penurunan. Lalu dia udah ngebreak trendline downtrend ya. Lalu sekarang sudah ngebreak lalu dia naik. Berarti udah petanda dia dari downtrend udah mulai uptrend lagi nih. Tapi ini ada resisten di daerah sini. Di daerah 5.875. Jadi kalau misalnya kita masuk sekarang udah agak telat ya, karena sudah bentar lagi udah mencapai target nih. Jadi kita tunggu aja dia kena resisten terus membentuk secondary reaction di daerah support sini nih dari 5.550. Nah, kita bisa pertimbangkan masuk di sini. Karena ada support di sini 5.150. Support kuat. Karena bisa lihat dari sini ya. Ada candle rejection kena garis 5.525 ini.
Lalu sebelumnya juga ada candle yang menyentuh 5.525. Jadi dipastikan ini sih support yang kuat ya. Jadi ketika dia sudah koreksi dan dekat-dekat area sini baru kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Gitu sih paling. Oke. Menarik. Tapi ini masih kita harus menunggu ya. Karena kalau kita maksa masuk pun ya nanti dia turun ya kita jangan dikejar, harus sabar. Harus sabar, bener. Ini kalau dilihat hijaunya udah 4 candle ini, dan ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan setelah dia kena itu ada resisten, dia turun dulu ke supportnya di 5525 ya. Oke, 5525 ya, bisa dicatat ya Bapak Ibu ya. Iya. Dan nanti kalau nggak salah kita akan bahas fundamentalnya juga ya, LK-nya ya, ASI ya. Ya, nanti kita coba lihat. Ya, nanti kita bisa lihat juga nih dari sisi laporan keuangannya mungkin ya cukup baik apa enggak nih kira-kira untuk long termnya ya. Tapi kalau secara teknikal mungkin tadi disampaikan Pak Edwil ya, kita perlu sabar menunggu nih untuk beberapa candle ke depan ya, untuk lihat kondisi ya. Oh ya, betul sekali. Baru keluar LK-nya hari ini, masih fresh from the oven. Nanti kita akan coba bedah ya. Kira-kira bagaimana, apakah memang bagus apa tidak. Yang terakhir Edwil, ada MDKA. Ini gimana nih MDKA? Ini MDKA juga, ini sebenarnya posisi sebenarnya masih bullish kalau untuk jangka panjangnya ya. Karena dia baru bentuk dia baru mau take off nih. Cuman yang perlu kita perhatikan, ini dia ada resisten di daerah sini ya, harus kita jagain. Dan ini kan kemarin dia habis nyentuh support, ada support di sini. Terlihat dari candle sini ya, dia ada candle rejection, lalu dia naik lagi, lalu di sini dia bentuk koreksi. Nah, bisa dilihat kita pakai Fibonacci. Nah, ini dia kena di 0,618, membentuk banyak rejection nih. Sebenarnya kita bisa masuk nih kalau misalkan emang buat long term, karena sini ada resisten terdekat dari 4.150 targetnya. Lalu kita bisa pasang stop lossnya paling di bawah sini di 3.660 lah, kita kasih jarak. Karena Fibonacci kan 3670, mungkin di bawah candle rejection ini kita bisa kasih stop loss. Cukup bagus ini untuk masuk. Bisa masuk sekarang Kak, atau harus kita tunggu lagi nih? Bisa masuk challenge, cuman ya untuk target panjangnya sih bisa, cuma kalau untuk target terdekat sih cuman 4.150 ya untuk target terdekatnya. Ini 1:1 nih kayaknya. Kalau misalnya kita masuk sekarang ya targetnya 6%, lalu stop lossnya juga berapa nih, 5,4%. 1:2 sebenarnya oke sih, tapi kalau misalkan mau sabar nunggu ya paling kalau misalkan sudah mencapai resisten lalu dia koreksi, nah baru kita bisa masuk lagi. Oke, rasanya sudah semua Edwil, kita lihat analisa secara teknikalnya. Nah, ini kesimpulannya gimana? Dari Pak Ardi, coba kita voting. Yang mana Pak Ardi? Saya tadi masih Telkom sih, salah satu yang menjadi inceran ya kalau kita lihat. Ya, karena Telkom bagus banget sih. Karena dia kalau dibanding tadi ya 1:2 risk reward rasionya, kalau misalnya kita masuk di sini, ini kita pasang stop loss ini cuma 3% nih malah. Tapi targetnya kita bisa jauh ke atas nih. 1:4, lebih tinggi ini daripada tadi. Risk reward-nya, untuk risk reward rasionya ya. Nah, itu di bawah itu apa tuh? MACD ya, bukannya yang di bawah itu? Ini stokastiknya juga tuh lagi crossover ke atas nih. Betul, itu tadi juga saya tengok itu. Stokastiknya lagi buka ke atas. Dan lagi crossover ke atas. Crossover. Nah, ini iya, saya juga sama sih pilihannya Telkom sih kalau lihat dari analisa minggu ini ya, dari 10 saham tadi yang dipaparkan oleh Edwil. Kalau Edwil sendiri sama atau ada pilihan lain nih? Saya sih kayak akan masuk untuk Telkom sih ya. Cuman ya mungkin saya masuknya nggak full dulu ya, saya masuk dikit dulu, nanti mungkin tunggu dia menyentuh resisten lalu dia untuk secondary reaction lagi, nah baru mungkin saya tambah. Tapi sih kita berharap sih dia habis nyentuh ini langsung terbang ya, langsung break ya, nembus resisten ya, langsung break ya. Ya sebenarnya. Tapi yang hari ini kan kita lihat candle hijaunya udah cukup tinggi ya, apa mungkin akan koreksi dulu nih?
hari berikutnya nih. Untuk kalau candle sih saya kan sih nggak tahu ya, maksudnya gimana nanti perspektif pelaku pasar ya, apakah bakal TP atau bakal beli. Cuman ya kalau misalkan untuk target jangka jauhnya sih masih bagus, masih di 4.440 dan dia baru crossover ke atas nih untuk stokastiknya. Terus untuk volume juga bagus ya, hijau-hijau nih untuk volumenya. Dan stop lossnya di 4.200 ya untuk stop lossnya. Iya, 4.200. Oke. Iya, menarik ya Telkom ini ya. Kita masih tunggu laporan keuangannya sih sebenarnya untuk lihat apakah memang bagus untuk full year-nya atau enggak. Kalau bagus kemungkinan ya udah nggak ada halangan lagi untuk dia break high ya. Karena secara teknikal bagus, kalau misalnya nanti dia fundamental juga bagus, otomatis saling mendukung antara teknikal dan fundamental. Oke, itu saja kah Pak dari Edwil atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya pesan saya cuma satu, kalau misalkan emang kita udah yakin, jangan sampai kita tuh FOMO gitu. Maksudnya kita harus tahu dulu risk reward rasionya gimana, apakah worth it kah untuk dibeli. Jangan kita ngelihat candle hijau gede langsung kita cepet-cepet ngejar. Nah, kunci satu yang sebenarnya satu kuncinya ya, yang penting kita sabar untuk menunggu dia koreksi dulu. Baru ketika kita lihat dia mendekati garis support, baru kita bisa masuk supaya dapat risk reward rasionya yang baik. Betul. Jangan sampai karena tergesa-gesa akhirnya tadinya mau cuan malah jadi buntung ini ya. Iya. Ya itu ya. Soalnya kita nggak pernah tahu sebenarnya di pasar itu pergerakannya akan seperti apa. Kita hanya bisa prediksi ya, dan saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, sobat saham semua, bahwa ini prediksi disclaimer ya. Jadi ya bisa benar ya syukur ya kita bisa dapat profit gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli suatu saham dari prediksi yang sudah kami lakukan, ini disclaimer ya. Jadi resiko ditanggung masing-masing. Seperti itu ya, Edwil ya. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan ke diskusi berikutnya. Nah, ini laporan keuangan ya, of the week ya. Laporan keuangan of the week ini ada dua yang sudah coba saya lihat tadi ya, sempat lihat sekilas. Itu pertama ada ASI ya, Astra Indonesia, dan juga ada Indorama INDR. Kita akan lihat laporan keuangannya apakah worth it ya untuk kita beli apa tidak ya. Nah, coba kita lihat dulu sekilas dari RTI apakah sudah dihitungkan. Oke, ternyata belum ya. Ya mau nggak mau kita akan hitung sendiri. Tapi dicatat saja harga ASI saat ini di 5.800. Nah, kita akan lihat apakah harganya sekarang ini sudah cukup mahal, apakah masih memang ada peluang untuk naik lagi. Nah, kalau kita lihat hari ini ada plus 1,75. Lalu kita lihat juga ya asing lumayan nih. Candle hijau besar. Hari ini asing mengakumulasi 80 miliar. Satu minggunya udah 133 miliar, bagaimana satu bulannya udah 339 miliar. Saya rasa nih asing udah siap-siap nih. Saya curiga udah dapat bocoran LK juga nih ya. Nah, walaupun 3 bulannya ya, tuh 3 bulannya ya 1 triliun minusnya. Tapi di 1 bulan ini sudah plus tadi ya, sudah plus 339 miliar. Artinya dalam 1 bulan ini dia sudah akumulasi banyak sekali. Kita langsung ke laporan keuangan ASI ya. Ini kita lihat ya. Baru keluar nih ya, flash from the oven tanggal 25/4/27 tadi sore. Artinya udah closing market. Artinya pergerakan ASI hari ini tidak dipengaruhi oleh laporan keuangannya yang keluar di hari ini. Lalu kita langsung saja ke bagian aset ya. Aset lancar ini biasanya yang selalu saya lihat ya. Ini catatan ke laporan keuangan adalah miliar ya, miliar. Artinya kita harus tambahkan 90 di belakang. Nah, ini 47,5 triliun di 2020, ada kenaikan yang cukup signifikan jadi 63,9 triliun. Ini duit semua ya Bapak Ibu ya. 1 triliun aja udah gak kebayang berapa banyak, ini 63 triliun gitu uang kas yang dia punya. Lalu kita lihat piutangnya ya nggak terlalu besar.
ke pihak ketiganya juga naik sedikit ya, sekitar 4,4 triliun. Piutang pembiayaannya juga naik sedikit ya, total pokoknya jumlah aset lancar dia ada 160 triliun. Ya, banyak sekali ya aset lancar yang dia miliki. Lalu bagaimana dengan aset tidak lancar? Kita nggak perlu lihat secara detail ya, kurang lebih ada kenaikan juga sekitar 2 triliun. Jumlah asetnya itu mengalami kenaikan. Perusahaan yang asetnya naik itu bagus ya, artinya dia usahanya berkembang dan dia bisa menambah aset perusahaannya. Kita akan lanjutkan bagaimana dengan kewajiban dia, liabilitasnya. Liabilitas jangka pendek, pinjaman jangka pendeknya turun ya. Ini kecil sih, ini kecil. Utangnya ada naik, tapi kita nggak usah lihat terlalu detail, kita lihat totalnya aja. Total liabilitas jangka pendeknya ada kenaikan ya, kurang lebih berapa ini? Sekitar 18 ya. 18 triliun ya, 18 triliun. Kayaknya masih oke ya kalau di-compare dengan asetnya tadi. Lalu jangka panjangnya ada penurunan nih 10 triliun nih. Jadi overall liabilitas dia ada kenaikan ya sekitar 9 triliun saja ya. Oke. Ke ekuitas ya, ke modalnya bagaimana? Nah, ini modalnya juga ada kenaikan nih. Dari 195 triliun menjadi 215 triliun. Ada kenaikan 20 triliun untuk ekuitasnya. Udah bagus ya, ekuitas naik ya, asetnya juga naik, liabilitasnya ada kenaikan sedikit, itu posisinya masih bagus. Bagaimana dengan laba ruginya? Kita lihat pendapatan bersihnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan nih, dari 175 triliun jadi 233 triliun. Ini ada kenaikan ya, berapa ini? 33 tambah 25 ya, kurang lebih 58 triliun. Lalu kita kurangi beban pokoknya, total ya di compare 38 triliun dan 51 triliun. Kita lanjut lagi. Lalu bagaimana dengan labanya ya? Laba tahun berjalannya dari 18,5 menjadi 25,5. Ini artinya ada kenaikan 7 triliun. 18 tambah 7 jadi 25. Wah, ini lumayan besar sekali kenaikan laba tahun berjalannya. Dan tadi kita dihitungan di RTI belum ada. Kita lihat total earning per share-nya berapa? 499. Coba kita hitung ya. 499 nih, biar tepat kita pakai kalkulator aja gitu ya. Oke. 499 kita kurang dengan Q1-nya, kita kurangkan dengan Q2-nya, kita kurangkan dengan Q3-nya. 129. Nah, Q4 ini 129 ya. Kalau di compare dengan tahun lalu, Q4 ini ada 2 kali lipat lebih. Bagus gitu. Cuman sayangnya kalau kita compare dengan Q3 ini 152, ada penurunan EPS gitu. Ya, tapi kembalikan lagi nih. Bagaimana perspektif Bapak Ibu semua? Kita compare dengan sama Q4 atau kita compare dengan Q3-nya gitu. Tapi kemarin kita juga sempat ya ketika bahas LK Bank, kita compare sebelum ya pada saat pandemi gitu ya. 144 ya di 2019. Sekarang jadi 129. Ada penurunan sih sebenarnya. Kalau di compare malah sebelum pandemi malah ada penurunan gitu. Nah, secara total sih tadi berapa? 499 ya. 499 berarti ya kalau di compare dengan tahun lalu ada kenaikan 100 ya. Dan tahun sebelumnya lagi ya ada kenaikan juga sebenarnya. Belum ya, nggak nyampe ya. Penurunan ya kalau di compare dengan 2019. Nah, kalau dilihat intrinsiknya 499 kita kalikan 10, artinya asli ini sudah melewati nilai intrinsiknya, harga intrinsiknya. Oke. Kita tidak akan bisa lihat informasi lain di RTI ya karena dia masih Q3. Kita akan lanjut ke cash flow-nya. Bagaimana dengan cash flow-nya? Kita scroll. Nah, di sini ya. Arus kasnya ya, kita lihat apakah perusahaan ini dalam kondisi baik dan sehat gitu.
Nah, ini ada pembayaran penerimaan dari pelanggan ya, 163 di compare 270 naik ya, naik besar. Lalu pembayaran ke pemasok ya. Lalu kita lihat total karyawan biayanya dan ini nih, arus kas bersih yang diperoleh aktivitas operasinya ya sayang sekali nggak terlalu banyak nih kenaikannya nih. Dari 37,6 jadi 38,2, artinya naik sekitar 600 miliar saja uang kasnya. Nah, tadi kas yang tebel itu karena ya kenaikannya nggak terlalu banyak di operasional gitu. Bagaimana dengan kas investasinya? Dari arus kas investasinya ya overall nggak terlalu banyak ya, dia ada minus 3,9. Dia tidak terlalu banyak melakukan investasi ya, tidak terlalu banyak melakukan investasi. Lalu bagaimana dengan pendanaannya? Pendanaannya juga nggak ada yang terlalu menarik ya, standar aja kalau di compare dengan 2020. Nah, ini ada minus 15,2 ya, 15,2 triliun. Artinya ada kenaikan kas itu 16 triliun, sedangkan tahun lalu dia masih naik 22 triliun. Ini kenaikan kasnya turun malah ya, turun sekitar 6 triliun. Lalu 6, malah ya 6,7. Jadi awal tahunnya memang udah tebel nih, 47 ditambah 16 yang diperoleh, total jadi 63,9. Jadi walaupun di compare kas akhirnya lebih banyak dari tahun kemarin, untuk Q4 ini kurang ya, kayaknya untuk 2021 ini kurang karena memang kasnya dari awal udah tebel gitu ya. Itu analisa secara fundamentalnya dari laporan keuangan. Jadi saya nggak tahu ya, kalau saya sih tidak terlalu tertarik ya kalau melihat laporan keuangannya, walaupun EPS kalau kita compare dengan Q4 tahun lalu naik, tapi yang lain-lain ya, terutama cash flow-nya saya sangat mengecewakan sih, begitu sih. Nah, dari Pak Ardi atau Edwil ada komentar? Gimana? Kalau dari saya sih sama sih, soalnya bisa dilihat ya itu arus kasnya mengalami penurunan juga. Oke. Dari Pak Ardi nih, ada ganti mobil nggak Pak Ardi? Jadi kalau saya ya, sebenarnya kan ini Astra International nih termasuk anak perusahaan ya. Jadi anak perusahaannya sangat banyak sekali, sehingga kita juga sebenarnya mau menentukan sebenarnya ada kenaikan laba dari mana, itu agak sulit kita untuk melakukan analisanya, kecuali memang kalau kita lihat detail ya untuk satu-satu laporan keuangannya. Tapi kalau dari sisi kenaikan ya memang laba ada kenaikan ya, dari EPS-nya pun ada kenaikan, tapi ya memang kenaikannya bisa dibilang masih standar lah ya, artinya nggak terlalu istimewa sekali gitu. Dan juga kalau dibandingkan dengan Q3 juga justru ada penurunan ya dari kuartal per kuartal ya. Jadi mungkin hal-hal ini juga yang perlu dilihat sih ya. Tapi kalau ini kita sandingkan sama tadi analisa teknikalnya, jadi ya cukup membantu ya. Maksudnya dari sisi teknikal kita lihat kan kondisinya ada cukup baik ya untuk kita melakukan pembelian ya. Dan dari sisi laporan keuangannya juga ya walaupun nggak gede-gede banget ya agak support lah ya, artinya nggak terlalu jelek juga sih laporan keuangannya. Jadi tetap kalau saya sih pribadi ini masih bisa jadi pilihan lah ya untuk saham ini. Oke, bisa masuk ke stock pick ya Pak Ardi ya. Artinya tetap dengan melihat teknikalnya nih. Kalau nggak salah tadi ada analisa Edwil, ada harus menunggu ya wait and see ya Edwil, bener ya? Ya, untuk ASI benar sekali. Oke, baik, kita rasanya cukup untuk analisa LKASI. Bagaimana dengan INDR yang kedua yaitu Indorama? Nah ini kita langsung ya. Jadi untuk detail perusahaan ini bergerak di bidang apa, Bapak Ibu silakan googling aja nanti. Ya kita akan langsung lihat laporan keuangannya saja gitu. Pertama dilihat dari aset lancarnya ya. Ini kita lihat dulu dia dalam US dollar ya. Nah ini sebenarnya saya nggak terlalu suka sih analisa US dollar, kita harus pakai kalkulator dikali ke rupiah gitu. Tapi kita lihat aja kenaikannya aja. Ini KC ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya,
36,7 jadi 51 juta US dollar. Artinya ada kenaikan sekitar 14,3 juta. Ya, ini lumayan ya untuk kasnya. Lalu aset keuangan lainnya mengalami penurunan 300.000. Lalu ini nih, nah piutangnya ini lumayan besar ya, dari 1,7 menjadi 6 juta US dollar. Artinya ada piutang ke pihak berelasi sih masalahnya ya. Ini piutang ke pihak berelasi, dia itu sekitar 4,3 juta US dollar. Lalu bagaimana dengan pihak ketiganya? Piutangnya juga mengalami kenaikan sekitar berapa nih? 32 juta. Lalu wah ini tinggi sekali ya, 32 juta kenaikannya. Lalu persediaannya juga mengalami kenaikan. Lalu ya intinya jumlah aset lancarnya dari 282 menjadi 400 juta US dollar. Ini ada kenaikan 120 juta US dollar. Itu kalau dikalikan rupiah berapa nanti kita hitung, atau Bapak Ibu hitung sendiri lah ya. Pokoknya dia ada kenaikan yang signifikan untuk aset lancar ya. Bagaimana dengan aset tidak lancarnya? Ya tetap ada kenaikan juga. Jadi total asetnya itu dari 763 juta menjadi 905 juta. Ini kenaikannya 142 juta US dollar ya. Ini asetnya sangat menarik ini. Bagaimana dengan liabilitas kewajibannya? Ini ada kenaikan sekitar 4 juta. Ini ada kenaikan juga 55 juta. Kita lihat langsung aja ke totalnya. Jangka pendeknya ada kenaikan ya, 259 menjadi 321. Ini berarti sekitar berapa ini? 62 jutaan US dollar. Oke, liabilitas dia naik, jangka panjangnya turun gitu ya. Total, tapi secara total dia masih ada kenaikan 387 441, berarti sekitar 54 juta US dollar kurang lebih ya. Liabilitasnya naik sih. Nanti kita lihat ya apakah di RTI sudah ada. Kalau ada kita bisa lihat DR-nya berapa gitu ya. Lalu untuk ekuitasnya sendiri juga mengalami kenaikan ya, kenaikan 463 juta. Di compare tahun lalu 376 juta. Ini berarti ada kenaikan sekitar 87 juta. Wah, ini tinggi sekali. 87 juta US dollar itu banyak ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan pendapatannya? Nah, ini biasanya orang lihat laba ruginya di sini. Untuk pendapatan bersihnya juga mengalami kenaikan yang drastis ini, 300 juta US dollar kurang lebih. Lalu beban dikurangi. Nah, ini kita compare laba kotornya dari 31 menjadi 129. Ini 4 kali lipat ya. 4 kali lipat. Wah, ini gede sekali. 4 kali lipat. Lalu bagaimana dengan beban lainnya? Kita lihat dikurangi total ini ya, laba sebelum pajak dari 6,8 juta menjadi 100,8 juta. Wow, berapa kali lipat ini? Coba dibagi. Ya, lebih dari berapa nih? 12, 13 ya. 13, 14 malah ya. 14. Lebih ya, 15 lebih nih. Kurang lebih 15 lah ya. 15 kali ini kenaikan laba sebelum pajaknya. Nah, beban pajaknya ini lumayan gede, tapi total masih untung banyak ini. Tahun berjalannya 84 juta. Compare tahun kemarin hanya 6,2 juta. Belasan kali nih. Ini saham sadis memang nih kenaikannya. Kita lihat jadi EPS-nya itu nih 0,1 dia ini ya jauh sekali kenaikannya. Nanti kita akan lihat di RTI, mudah-mudahan sudah ada hitungannya. Jadi kita bisa lihat juga komponen-komponen lainnya ya, Ini kita tidak hitung satu persatu soalnya. Kita lanjut dulu ke cash flow-nya. Cash flow-nya sendiri cukup oke ya. Ini penerimaan dari pelanggannya masuk, walaupun pembayarannya ke pemasok juga tinggi. Nah, tapi total kas yang dihasilkan ini udah 10 kali lipat nih dari tahun kemarin. Lalu bagaimana dengan totalnya ya, di 13,7 menjadi 101. Ini masih oke untuk yang CFO-nya ya, kas dari operasional dia.
Untuk investasi sendiri ya dia ada beli aset tetap nih 20 jutaan nih. Lalu juga ada akuisisi. Wah, ini ada akuisisi entitas anak. Ini lumayan berani juga dia ya melakukan aktivitas investasi. Total tahun lalu dia hanya mengeluarkan 25 juta, tahun ini dia keluar 51 juta. Nah, tadi yang saya sampaikan, ketika perusahaan punya uang kas yang tebal, dia mau melakukan apa saja bisa. Dia bisa beli aset, ya, misalnya dia nambah mesin produksi, atau dia beli tanah lagi, atau beli gedung lah ya. Lalu dia juga bisa akuisisi anak ya, entitas anak. Artinya perusahaannya bisa mengembangkan usahanya lebih luas lagi. Nah, ini keuntungan dari perusahaan yang cash-nya tebal. Ya, lalu kita lihat bagaimana dengan pendanaannya. Nah, ini pendanaannya ada pembayaran ya. Jadi kalau dikurung ini artinya dia keluar uang ya. Nah, ya uangnya banyak. Dia bayar utang jangka panjang. Langsung dia bayar. Walaupun jangka panjang langsung dibayar, dilunaskan. Jangka pendeknya juga dia bayar 8,7 juta. Bunganya dia bayar 3,5 juta. Artinya kalau periode tahun lalu dia masih minjam ya. Ini tahun lalu dia minjam 32 ya juta, 8 juta. Nah, tahun ini dia bayar nih 35 juta. Artinya dia mengurangi kewajiban dia. Nanti kita akan lihat di DR-nya. DR-nya harusnya turun lumayan tinggi nih. Lalu untuk ini totalnya walaupun dia banyak pengeluaran tadi ya, ada investasi 51 juta, lalu ada untuk yang pendanaannya 35 juta, tapi dia dapat kasih masih 100 juta. Artinya setelah dikurangi dia masih ada surplus 14 juta. Di compare tahun lalu surplus 17 juta. Memang kalau kita compare tahun lalu lebih kecil gitu. Tapi kan utang dia berkurang banyak. Ini untuk long term. Lalu dia juga berani melakukan ekspansi ini ya, dengan akuisisi entitas anak dan juga melakukan perolehan aset tetap gitu. Nah, jadi total walaupun dia sudah keluar uang banyak, itu kas akhir ya, kas yang setara kas di akhir tahun itu masih ada 51 juta. 51 juta di compare tahun lalu hanya 36 juta. Artinya masih ada kenaikan. Ya, sampai di sini gimana Pak Ardi? Ada komentar? Ya, kalau saya lihat memang kenaikan labanya sangat drastis ya, sampai berkali-kali lipat. Dan ya kalau saya sih lihat dari itu ya, labanya itu karena kenaikannya cukup besar. Mungkin kita bisa lihat di RTI dulu nih Pak Suci untuk ininya. Boleh kita ke EPS-nya ya. Kita ke RTI dulu, nanti setelah itu kita ke Edwil ya untuk lihat analisa teknikalnya apakah memang timing untuk membelinya kapan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di RTI ini ya sudah dihitungkan oleh RTI ya. Ini EPS-nya memang ada kenaikan lumayan ya. Ya kalau kita lihat di sini ya. Total tahunan 0,12 di compare EPS tahun kemarinnya 0,00 gitu. Artinya ini udah berkali-kali lipat gitu. Lalu Q4-nya sendiri juga naik nih. Kalau kita compare dengan tahun kemarin, Q4-nya udah ya hampir 10 kali lipat. Lalu kita compare dengan Q3-nya juga ada kenaikan 2 kali lipat lebih ya. Artinya Q4 ini penghasilannya sadis gitu. Besar sekali gitu. Lalu kita lihat ke bawah di bagian ini tadi kita udah lihat ya, cash flow-nya juga ada 101 juta. Nah, ini PR-nya itu hanya 2,5 ini. Ini kalau secara value itu masih murah sekali. Lalu juga ROE-nya tinggi ya, sudah di atas 10%, 18%. Lalu ini DR-nya di bawah 100 ini. Ya, overall masih oke lah ya kalau perusahaan di bawah 100 DR-nya. Walaupun masih mepet 100 sih. Tapi kalau kita lihat dia PR-nya yang 2,5 itu, saya pakai kurs dolar 14.500 gitu ya. 14.500. Lalu saya coba kalikan dengan EPS dia 0,12924. Betul ya? Ya betul ya, 12.924 ya. Ini nah kalau di rupiah ini 1.873.
Kalau intrinsiknya kita kalikan dengan 10. Nah, ini peluangnya dari 4.600 ke 18.700. Cuman saya nanti coba kita lihat ke di apa teknikalnya dari Edwill. Kelemahan dari saham ini adalah dia tidak pernah membagikan dividen. Nih, dividennya 0. Nah, lalu ya udah pernah dividen 2019 saja nih tuh. Nah, ini RUPS doang. Artinya nih perusahaan kenapa ya? Padahal kalau kita lihat tebel gitu kasih. Kita nggak tahu nih apakah 2022 dia bagi dividen gitu. Padahal kalau dilihat 2019 lagi COVID ini ya. Oh enggak ya, masih udah ada COVID ini ya. Itu aja dia masih bagi dividen gitu. Nah, kita nggak tahu ya kalau dia bagi dividen tahun 2022 ini akan sangat bagus sekali gitu. Gitu Pak Ardi. Dan hari ini naiknya 4,9% ini. Iya, kalau dilihat memang secara EPS sangat tinggi ya kenaikannya ya. Bahkan di compare dengan tahun-tahunnya sebelumnya ya. Sebelum ada COVID pun udah kenaikannya luar biasa tuh EPS-nya. Betul. Coba kita nggak tahu apakah dia akan naik atau enggak gitu ya. Kalau dari nilai intrinsik kan masih jauh ya. 4.000 ke 18.000 ya. Betul. Artinya secara fundamental sebenarnya ini masih murah ya kalau bisa dibilang seperti itu. Betul, tapi memang kelemahannya dia nggak pernah bayar dividen dan kita nggak tahu nih yang bergerak di dalam ini institusinya itu seperti apa gitu. Kita lihat asingnya pun kayaknya masih merah ya, nggak terlalu banyak asing yang mengambil gitu. Tuh 1 tahun ini masih minus banyak ya. Merah malah ya. Ini asing nggak suka sih saham ini nih, gitu, lepas gitu. Gini deh, kita coba lihat Edwill ya. Edwill bisa coba di share screen ya. Kita lihat gimana analisa teknikalnya nih. Walaupun secara fundamental bagus, kalau teknikalnya nggak bagus kan juga kita mikir-mikir ya untuk ngambil ya. Boleh Edwill di share screen. Sebenarnya kalau dari segi teknikal sih sebenarnya saya kurang tertarik ya. Kenapa? Karena sudah terlihat dari sini tuh ekornya udah panjang-panjang nih. Tuh, ini ekor udah panjang-panjang. Lalu dia tuh nggak berhasil menembus resisten. Ini terbentuk resisten. Ketika dia menyentuh resisten, tidak berhasil ditembus. Lalu resisten di sini. Ketika candle ini mendekati resisten, tidak berhasil ditembus. Seterusnya begitu terus. Ini juga mendekati resisten, tidak berhasil ditembus, turun lagi. Ini mendekati resisten sebelumnya, turun lagi. Nah, lalu ketika sekarang hari ini candle sudah di sini, bisa diperkirakan resisten berarti ada di sini. Dan ini tuh targetnya berapa ini? Dari sini. Ya, masih kenaikan 10%. Cuman saham-saham kayak gini sih sebenarnya saya kurang suka ya, karena ya itu dia. Yang pertama, candle-nya panjang-panjang nih ekornya. Berarti kan banyak seller ya di daerah-daerah sini. Lalu bisa dilihat dari volume, walaupun volumenya tebal-tebal nih, hijau-hijau ini tebal, tapi sahamnya tuh nggak kemana-mana nih. Ini hijau di sini tapi sahamnya turun lama ya. Terus ini juga hijau sini, banyak bayarnya hijau tapi sahamnya nggak kemana-mana nih. Lihatnya ini dari 10 Agustus sampai ya 1 Oktober nih, sampai 29 September nih, 1 bulan lebih nih. Di sini terus harganya nggak kemana-mana. Tuh di sini banyak volumenya, sebenarnya volume hijaunya lumayan bagus nih. Cuman tak kenapa nih saham nggak mau naik. Ini volumenya hijau-hijau nih, tapi malah turun dan ya begitu aja harganya di range segitu doang. Dari harga ini 10 November sampai sekarang 23 Februari 3 bulan. Lalu ini baru ada tanda-tanda kenaikan. Cuman takutnya ini dia seperti yang sudah-sudah ya. Ini ada kenaikan di sini, lalu dekat-dekat resisten dia turun lagi. Kenaikan di sini resisten turun lagi. Takutnya ya ini terulang lagi gitu, dekat-dekat resisten nanti dibawa turun lama nih 2 bulan 3 bulan baru naik lagi. Itu sih dari tipikal kelihatan dari teknikal sih seperti itu ya. Baik Edwill, jadi kayak dibandari sekali gitu ya. Bandarnya nggak mau naikin gitu. Kalau saya lihat ya, kalau kita lihat di VPA-nya ya, kemungkinan tuh ketika ini turun dia akan akumulasi pelan-pelan.
orang udah nggak pikir dia langsung naikin. Tapi ketika orang ikutan dia turunin lagi, dia akumulasi lagi sambil jualan mungkin ya. Lalu ketika dia naikin orang pada ikutan dia jualan lagi. Ini bandarnya galak banget ini nih kalau lihat chart seperti ini gitu ya. Iya betul sekali. Dari Padi berani ambil nih Padi. Iya, saya ngeri-ngeri sedap juga nih. Mungkin kita bisa lihat nggak ya, ini sebenarnya sahamnya cukup liquid nggak ya? Karena kalau saat begini kayaknya sangat mudah dibawa ya oleh bandar nih, naikin cepat sekali naiknya, kemudian juga kayak dia pelan-pelan distribusi untuk dapat profit nih kalau saya lihat dari chart yang kayak begini. Kelihatan nggak ya, maksudnya apa namanya, liquid nggak sih sebenarnya sih ini sahamnya? Apa jangan-jangan memang saham beredarnya cuma sedikit gitu ya, jadi harganya sangat mudah fluktuatif seperti ini gitu. Iya, untuk sahamnya coba ya saya share screen kembali. Oke ya, kita lihat di RTI ini sebenarnya ada saham yang beredarnya adalah ada 654 juta gitu. Cuman kita coba lihat profilnya. Oh, masyarakatnya hanya 9,6% sih. Oh, jadi kecil sekali ya masyarakatnya. 62 juta ya. Nah, betul 62 juta. Dan kalau kita lihat transaksi hari ini, nah gini nih. Artinya ketika kita beli, yaitu antrian bawahnya kecil sekali tuh. Paling 4620 ini kayaknya bandarnya lagi mau ngumpul ini, silakan ada yang mau jual diterima gitu ya. Di bidnya dipasang atasnya tinggi gitu, jadi orang udah pikir-pikir wah ini bidnya overnya tinggi nih, banyak nih, wajahnya nih susah untuk naik nih. Jadi kayaknya ini bandarnya kalau saya lihat nih bandarnya memainkan sekali nih saham ini gitu, yang mengatur naik turunnya gitu. Paling kalau mau pinter-pinter scalping ya, ketika bisa ngambil dikit-dikit dapat naik langsung jual sih. Tadi yang seperti Edwin sampaikan, resistennya di mana, kita siap-siap aja udah jual di situ, jangan harap dia akan break. Kalau break ya sudah gitu ya, yang penting udah dapet profit gitu ya. Betul. Nah yang kayak gini-gini nih yang sebenarnya kita harus hati-hati nih, karena kalau kita hanya lihat dari LK-nya saja luar biasa bagus ya. Kalau kita coba lihat lagi deh ke EPS-nya tadi, di EPS-nya. Kalau kita lihat EPS-nya, RTI. Iya. Nah, EPS-nya ini kita lihat saja di 2021 itu udah sangat naik ya dibandingkan 2020 ya. Even dari Q1 pun udah kelihatan gitu loh. Tapi ini nggak merepresentasikan di chart yang tadi dari sisi teknikalnya, bahwa kita lihat sepanjang 2021 malah jomplang ya naik, habis itu kayak graduate dia turun gitu kan, sampai dengan nanti ada keluar LK lagi dia tiba-tiba naik lagi gitu ya. Kayaknya benar-benar agak sulit sih kalau kita pemain retail ya untuk maksudnya kalau kita mau investasi gitu ya, agak-agak cukup risky juga nih, karena banyak bandarnya dan juga dari sisi jumlah saham yang beredar tidak banyak, sehingga bisa dibilang likuiditas dari saham ini juga agak kurang ya. Jadi mudah dibawa oleh bandar nih arah harganya gitu ya. Betul sekali ya. Kalau kita lihat kita anggap Q1 2021 ya, kalau ketika keluar LK-nya itu udah sadis ya, tapi harganya nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana. Iya. Apalagi Q2 keluar gitu kan, di compare Q2 tahun 2020 merah padam gitu kan, tapi tetap aja sahamnya nggak kemana-mana. Benar sekali ya. Jadi ya ini disclaimer, analisa boleh kita lakukan analisa, tapi saran kami hindari ya saham seperti ini ya Pak Adi ya. Ya kalau saya pribadi tentu akan hindarilah ini, karena nggak maksudnya nggak mencerminkan kondisi perusahaan gitu ya. Di saat kondisi perusahaannya luar biasa bagus performanya, ternyata harga sahamnya nggak mencerminkan kondisi seperti itu gitu. Ya mungkin karena saham beredarnya kurang banyak sih kalau saya lihat, sehingga sangat mudah dimainkan oleh pihak-pihak tertentu nih harganya gitu. Ya betul seperti itu. Jadi ya LK bagus tidak menjamin harga saham naik gitu ya, seperti yang saya sampaikan di
analisa LK sebelumnya ya. Jadi yang naik ya karena dijual, ada yang beli gitu, berani beli dengan harga tinggi. Harga saham turun karena ada yang jual dengan harga, ya berani dengan turun dengan harga murah pun dia berani jual gitu. Oke, rasanya cukup ya untuk analisa kita untuk laporan keuangan. Kita lanjutkan, ada sedikit yang perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi sebenarnya kunci sukses di saham ini tidak sulit ya. Pertama adalah Bapak Ibu Sobat Saham semua mau belajar dan terus belajar. Di saham itu luas sekali ya analisanya ya, teknikal sendiri sangat luas, apalagi juga fundamentalnya gitu. Artinya harus terus belajar, praktekkan juga gitu. Jadi apa yang kita belajar kita praktekkan, mana yang cocok itu yang dipakai gitu. Bisa pakai analisa teknikal, bisa analisa fundamental. Yang penting kita coba praktekkan, kita cari yang paling tepat. Nah itu baru akan bisa mendapatkan gaya yang cocok untuk Bapak Ibu masing-masing gitu. Lalu yang ketiga saya tulis di sini adalah sabar ya, karena semua ada waktunya ya. Seperti tadi yang disampaikan Edwill, ketika kita analisa teknikal ada timing kita untuk ngambil, kita harus nunggu gitu, harus nunggu. Dan ketika kita sudah beli pun kita harus nunggu, sabar menunggu sampai panennya gitu. Karena kalau kita beli sebentar, kita lihat-lihat terus kok nggak naik-naik atau naiknya sedikit, kita sudah tidak sabar, akhirnya kita jual, akhirnya kita tidak dapat hasil yang maksimal dari investasi yang kita lakukan di saham. Lalu yang keempat, jangan lupa ya, ini sangat penting, siapkan trading plan dan konsistensi untuk melaksanakan trading plan tersebut. Untuk sukses ya, bukan hanya di saham, kita harus punya rencana ya. Jadi kita udah buat rencana bagus sekali ya. Misalnya kita mau buka usaha kah, atau mau apa ya gitu ya. Plan kita udah bagus sekali. Tapi ketika kita tidak jalankan, kita tidak konsisten menjalankan plan itu, apa hasilnya? Kita tidak dapat hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini sama dengan di saham. Sudah siapkan trading plan, kapan mau beli, kapan mau jual, pasang stop loss di mana, lalu pasang take profit di mana. Tapi ketika sudah di lapangan, sudah di pasar, kita tidak konsisten menjalankan itu. Nah ini kita pastinya akan gagal. Lalu yang terakhir, ya ini jangan lupa, jangan sampai terbalik ya. Beli saat harga merah, jual saat hijau. Kalau mau untung, ya beli saat harganya murah, yaitu ketika dia turun, dia merah. Kalau mau untung, ya jual saat dia harganya sudah naik, sudah hijau. Jangan kebalikan, beli saat hijau, kejar harga market, ternyata habis itu harga turun dan harus jual. Itu akan memberikan kerugian untuk Bapak Ibu semua. Itu saja diskusi kita malam hari ini ya, analisa prediksi kita untuk minggu depan. Sudah ada beberapa stock pick ya. Salah satunya tadi kita semua bertiga sepakat Telkom ya. Nanti kita akan lihat apakah benar atau tidak. Salam untuk semua sobat saham, terus belajar, terus analisa ya. Jangan putus asa, sehat-sehat selalu. Semoga bisa sukses untuk trading saham di minggu depan. Terima kasih, selamat malam dari saya Edwill dan juga Pak Ardi menyampaikan terima kasih.